Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Eni Fawaidatul Hasanah, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep hermeneutika otoritatif Khalid Abu El-Fadl El-Fat, yaitu yang membahas tentang biografi, juga problem otoritarisme, dan juga hermeneutika otoritatif, di mana biografi Khalid Abu Al-Fadl yaitu dikenal luas sebagai sosok pencerah dalam Islam liberal, tidak hanya sebagai pemikir tetapi juga sebagai aktivis terkemuka di era modern, khususnya dalam bidang hukum Islam, imigrasi, hak asasi manusia, serta hukum keamanan nasional dan internasional. Nah, ia juga lahir di Kuwait pada tahun 1963 dari pasangan asal Mesir. Itu. Nah, terus nama Khalid Abu El-Fat ini mulai dikenal secara global setelah menerbitkan buku penting berjudul Speaking in God's Name atau Islamic Law Authority and Women, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Atas Nama Tuhan, dari hukum Islam otoriter ke hukum Islam otoritatif. Problem otoritarisme, menurut pembahasan otoritarisme nampaknya sangat penting bagi Abu El-Fat karena tanpa otoritas maka yang terjadi adalah beragama secara subjektif, relatif, dan individual. Oleh sebab itu perlu ada hal-hal yang baku atau al-thawabit dalam agama. Secara definitif, istilah otoritas sulit dijelaskan karena mengandung ambiguitas dan kompleksitas penggunaan istilah yang ditunjukkan dalam berbagai jenis aktivitas sosial yang serba ragam. Terus yaitu hermeneutika otoratif, yaitu dalam menjawab persoalan otoritarisme yang menjangkiti diskursus keagamaan kontemporer. Khalid Abu Alid menawarkan pendekatan hermeneutika otoritatif sebagai solusi alternatif. Nah, menurut Khalid ini, persoalan utama dalam otoritarisme adalah penyalahgunaan kekuasaan dalam menafsirkan teks suci secara mutlak, di mana para penafsir bertindak seolah-olah mereka berbicara atas nama Tuhan dan menyegel makna teks dengan tafsir tunggal. Sebagai tandingan, El-Fat menyebut pentingnya proses negosiasi makna antara tiga entitas utama, yaitu pengarang, teks, dan pembaca. Dalam kerangka ini, makna tidak dianggap tetap atau absolut, melainkan harus terus berkembang seiring konteks dan dialog interpretatif yang berlangsung dalam masyarakat. El-Fat juga berpendapat bahwa teks seperti Al-Quran dan hadis adalah teks terbuka, yaitu karya yang terus mengalami pembaharuan makna dari waktu ke waktu. Ia menjamin istilah Umberto Eco itu untuk menggambarkan teks yang sebagai sesuai untuk hidup dan aktif. Oleh karena itu, penafsiran tidak boleh menjadi tindakan penutup ruang makna, apalagi mengklaimnya sebagai satu-satunya kebenaran mutlak. Klaim semacam itu menurutnya adalah bentuk kesombongan intelektual dan pelanggaran terhadap kemutlakan ilmu Tuhan. Namun agar interpretasi tidak jatuh ke dalam subjektivitas liar atau relativisme yang berlebihan, El-Fat ini menetapkan 5 syarat moral yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir, terutama bagi yang memangku otoritas keagamaan. Yang pertama yaitu kejujuran, terus yang kedua yaitu kesungguhan, ketiga kemenyeluruhan, 4 rasionalitas, dan yang kelima yaitu pengendalian diri. Nah, dengan pendekatan ini, hermeneutika otoritas tidak menolak adanya otoritas, tetapi menolaknya menjadi otoriter. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.